Sobat Kara, kembali lagi bersama saya Chef Nur dari Holiday Inn Jakarta Kemayoran. Saya akan ditemani dengan saya Chef Reza, pastry chef Holiday Inn Jakarta Kemayoran. Kali ini kita akan membuat Bika Ambon. Ini adalah dessert yang fenomenal. Namanya dari Ambon, kayak Bika Ambon, tapi ternyata bukan dari Ambon. Bukan dari Ambon, dari mana? Dari Medan ya. Dari Medan ternyata ya. Dessert ini sangat luar biasa, enak ya. Pembuatannya agak lumayan sih ya. Yang pertama kita membuat biang yang terbuat dari gula pasir. Dan kita punya ragi ya, ragi instan. Ragi instan dan juga tepung ya. Nanti kita campurkan dengan air hangat ya, Chef. Betul. Ya, untuk pembuatannya. Nah, ini adalah bahan yang kedua, kita menggunakan daun jeruk. Daun jeruk. Ya, ini adalah ciri khas daripada si Bika Ambon. Dan ini adalah serai. Nanti kita akan ambil air, boleh pakai lemon, boleh juga pakai jeruk nipis. Ini adalah tepung terigu ya. Yang ini adalah bubuk kunyit, boleh juga pakai kunyit langsung ya, di blender, diparut boleh. Ini adalah 8 kuning telur. Dan juga kita punya telur utuh 2 dan ada margarin. Ini margarin. Ini adalah tepung tapioka ya. Dan juga ada garam untuk perasa ya. Dan ada santan yang kita gunakan adalah kara santan kelapa yang siap saji. Dan ini adalah prosesnya UHT atau ultra high temperature. Ini aman dikonsumsi untuk tubuh kita ya. Jadi tidak ada kolesterol. Tidak ada kolesterol di dan juga kita menggunakan bahan lainnya adalah kara coconut water atau air kelapa. Ini adalah baik banget digunakan untuk setelah beraktivitas, Chef ya. Dan ini segar ya untuk menyegarkan tubuh. Ini juga kita punya nata de coco. Karena nata de coco ini cocok buat topping dan juga buat cemilan. Oke. Udah ready untuk dimakan, untuk dimakan langsung ya. Udah buat anak-anak aman ya. Aman, betul. Dan bahan terakhir adalah kita punya untuk toppingnya adalah mereng. Ini terbuat dari gula halus ya, gula yang dihaluskan atau sudah beli jadi yang gula halus sudah ada. Dan ini adalah putih telur ya. Sudah mix dengan gula. Kita pakai toppingnya nanti pastry cream dan ini adalah orange jelly. Bagaimana cara pembuatannya? Kita membuat biang dulu nih, Chef. Ya, kita campurkan si ininya dengan air hangat ya. Kita aduk-aduk. Kita masukkan raginya dengan air hangat ya. Kita campurkan air hangat. Berapa kira-kira, Chef? 150 ml air hangatnya. Silakan kita aduk-aduk aja ya. Supaya dia larut, airnya jangan terlalu panas. Nah, ini kalau dia raginya aktif, dia akan mengembang dengan baik ya. Setelah ini baru kita campurkan bahan lainnya adalah gula supaya dia larut pelan-pelan. Nah, setelah itu tepung ya, tepung terigu kita pakai, kita aduk-aduk sedikit-sedikit ya, Chef. Oke. Jadi atau tidaknya Bika Ambon itu tuh tergantung dari raginya ya, bahan dasarnya ini ya. Berasal dari si ragi ini sendiri. Setelah itu ini kita akan cover dan kita tutup ya, kita biarkan 2 jam ya untuk proses pengembangannya ya, Jadi kalau misalkan kita ngelihat ragi itu aktif atau tidak aktifnya itu tergantung dari ngembangnya ya. Betul, Chef. Oke. Kurang lebih nanti dia akan naik adonan ini mungkin setengah dari tempat ini. Oke, baiklah. Ini kita sisihkan dahulu ya. Pembuatan biangnya sudah selesai. Kita kembali untuk membuat yang kedua adalah adonan intinya. Ini kita potong-potong dulu ya, Chef. Di sini ada bahan keduanya, di sini ada margarin. Margarinnya diapain, Chef? Yang sudah melting ya? Ya, ini kurang lebih 1 sendok makan. Air kelapa ini kita masukkan 250 cc. 250 cc ya. Oke. Setelah itu apalagi, Chef? Kita bisa masukkan kunyit bubuk atau mungkin kunyit yang sudah di blender atau diparut ya, Chef. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok makan garam. Lalu santan. Kita aduk-aduk aja, Chef ya. Betul. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke, selagi menunggu adonan, kita punya satu program namanya IHG Reward Member ya, untuk
Untuk para membernya akan diberikan 20% diskon setiap makanan dan minuman di restoran Botani atau di Habitat Restoran. Ini juga gampang sekali kalau mau jadi member ya. Caranya adalah datang aja ke Holiday Inn Jakarta Kemayoran, di enroll atau dijadikan member secara gratis. Dan juga bisa dicek langsung ke websitenya kita atau Instagram kita. Di situ banyak sekali informasi. Kamar-kamar dan fasilitasnya juga tersedia di Instagram tersebut. Oke, ini sudah Chef. Bisa dimasukkan mungkin. Kita masukkan juga ini serai dan daun jeruk ya. Ini selanjutnya ini juga sudah mulai mendidih, Chef. Kita siapkan untuk bahan keringnya. Ini ada tepung terigu dengan tepung tapioka. Kita masukkan, kita pancing, Chef. Pancing sedikit supaya dia ini ya, kita tempering. Ya, biar adonannya tidak mengguntal. Ya. Baik, di Holiday Inn sendiri kita punya 12 meeting room ya, Chef. Iya. Jadi untuk ballroomnya itu kapasitasnya 1.200 Chef ya. Dan untuk standing, kalau untuk seatingnya itu kira-kira 600-an ya, 500 sampai 600-an. Oke, kalau sudah nanti kita campurkan ya, Chef ya. Betul. Saya bantu, Chef. Boleh. Untuk aduk-aduknya. Kita masukkan sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit ya, supaya dia tidak menggumpal. Ya. Dan adonan ini kurang lebih dia teksturnya mungkin kayak custard, Chef ya. Kayak custard ya? Ya, dia jadinya agak kental. Wah, wanginya udah kecium belum nih, sobat? Cara ya, enak banget ya. Dan selanjutnya ini ada telur. Kita matikan ya, berarti ya? Ya. Ini ada telur dan telur utuh, Chef ya. Telur utuh. Ada 2 telur utuh dan 8 kuning telur. Kita mau satukan dengan adonannya. Langsung kita masukkan aja, Chef? Langsung aja, Chef. Oke, pelan-pelan ya. Iya. Baik. Oke, apinya kita matiin ya. Iya. Setelah itu apa lagi stepnya, Chef? Setelah itu ini udah selesai nih, bahan kedua udah selesai, tinggal bahan ketiga kita bikin mereng, Chef. Bikin mereng ya? Oke. Betul. Jadi ini adalah nanti kalau sudah kita tinggal nunggu bahan biangnya kita campur ya, Chef? Ya, nanti kita nunggu si biangnya kalau misalnya udah mengembang, udah jadi, kita bisa satuin nih si adonan bahan A, bahan B sama mereng yang tadi bahan C. Oke. Kita satuin bareng. Baik, ini sudah tercampur. Oke. Kita tinggal tunggu dengan adonan yang ini ya selanjutnya. Adonan ketiga. Oke, kita mau buat mereng nih. Gimana cara prosesnya, Chef? Putih telur dan gula ya kita campur. Ini saya udah satuin sih si gulanya Si sama gulanya ya. Oke. Ya. Ini di atas air ya. Ya. Jadi ada air yang kita panaskan. Kita seperti ini. Oke, kita kocok-kocok aja. Kita blender atau kita mixer boleh? Boleh. Kita mixer boleh ya, Chef? Boleh, Chef. Pakai kocokan biasa juga boleh, Chef? Bisa pakai kocokan biasa juga bisa, cuma mungkin lebih cepatnya, praktisnya pakai mixer hand ya. Mixer ya, betul. Oke, dengan prosesnya seperti ini, airnya jangan terlalu panas. Ya, kecepatannya juga mungkin maksimal ya. Tahunya mereng itu sudah jadi, berarti dia sudah ngeset ya? Betul, ngeset itu sendiri mungkin dia berbentuk foam ya, Chef ya? Foam ya? Iya. Jadi proses mereng itu sendiri, make sure, pastikan si gula ini yang pertama larut di dalam telur. Dan yang kedua itu memastikan bahwa si telur itu sendiri udah matang, Chef. Oh gitu ya? Jadi aman untuk dikonsumsi ya? Betul. Tidak ada bakteri ya? Betul, tidak ada bakteri di dalamnya, Chef. Jadi kita udah siap sih untuk dimakannya buat mereng itu sendiri. Aman Chef. Ya jadinya ke perut ya? Di pengembangnya. Ya. Jadi kita langsung masukin aja ya, pengembangnya sudah jadi. Iya. Dengan adonannya. Dengan adonannya. Yang tadi kita masak, Chef ya? Iya. Kita langsung satuin. Kita aduk. Cuma ini sebelum diaduk, ini kita bisa saring dulu adonannya. Oh, saring ya supaya tidak ada gumpalan ya? Gumpalan dan ada tekstur tadi daun serai sama daun serainya itu supaya ini. Daun jeruk, betul. Dan ini masih difermentasi lagi, Chef. Setelah gitu. kita masukin mereng, ini kita fermentasi lagi kurang lebih 2 jam. Oh. Jadi kelihatan tuh serat-seratnya nanti di dalam adonan ini kita bisa lihat ya. Oke. Nah, bahan mereng ini udah jadi. Oke, kalau udah nanti kita campur langsung ya, Chef? Iya. Langsung aja kita tuang adonan merengnya. Waduh, wanginya udah tercium kemana-mana nih. Iya. Sobat Kara ya.
Ciri khasnya daun serai sama daun kulit. serai dan kulit jeruknya ya. Iya. Daun jeruk, sorry. Nah, ini udah ready, Chef. Paling kita simpan dulu selama 2 jam Selama biar 2 jam. ada tekstur pori-pori si bikambonnya. Terus Ya, setelah betul. itu baru kita masukkan ke dalam Cetakan, baru dan kita bakar. Oven, kita bakar ya. Iya. Oke. Sahabat Kara, kita tunggu setelah fermentasi. Oke, setelah 50 menit ya, kira-kira 1 jaman kita bakar di atas suhu berapa? 220 derajat Celcius ya. Ini kira-kira sudah jadi seperti ini ya, Chef. Ini kita punya pastry cream. Pastry cream ini terbuat dari apa aja sih? Pastry cream ini sendiri terbuat dari wrap instan. Terus ada sama fresh milk, Chef. Fresh milk ya. Ya, terus dimasak atau dicampur aja? Kita mix pakai hand mixer, kita pakai hand mixer. Baik. Kalau misalnya nggak bisa pakai hand mixer juga kocok juga oke sih, pakai balon whisk. Pakai balon whisk aja. Ya. Oke, silakan, Chef. Ini langsung aja kita finishing buat garisnya sendiri. Oke. Kita simpan sedikit, kita keluarkan si bikambonnya. Ini kita bikin bentuk bola, Chef ya. Bola-bola ya. Ya, biar jadi dia merekat, mungkin dia harus pakai pastry cream. boleh ini, Chef. kita tambahin pastry cream. Oke. Kita tempel. Tempel langsung dibentuk seperti itu ya. Iya. Mungkin ditambahin ini lagi, Chef, dibuat di dot-dotnya sama orange jelly-nya ya. Iya. Tadi supaya kelihatan warnanya juga menarik. Dan ditambah nanti ada beberapa dry coconut, pearl, atau ini adalah sagu mutiara yang sudah dimasak terlebih dahulu menggunakan air sampai dia benar-benar matang ya. Dan juga kita punya coklat cookies. Nah, oke, Chef, tinggal tambahin ini sama nata de coco ya, Chef. Kita tambahin ya. Karena nata de coco ini bisa langsung menjadi topping dan juga untuk menjadi cemilan ya, kan, Chef? Selanjutnya dry coconut. Dry coconut dan ini ya, Chef. Ini Oreo crumble, Chef ya. Crumble ya, coklat crumble terbuat dari cookies dan juga ini adalah di walnut kacang. Di atasnya mau dikasih apa lagi nih, Chef? Di atasnya sendiri saya udah buat garnish, Chef. Garnish ya, terbuat jadi dari apa itu? nata de coco sendiri kita nata buat. Nata de coco, diapain, Chef? Kita bikin jadi jelly. Oh, jadi jelly. Ya. Caranya gimana? Caranya nata de coco-nya itu sendiri kita blender. Kita blender. Oke. Udah gitu kita bikin tambah air sama jelly, Chef. Oh, berarti dimasak ya sebentar. Betul. Ya? Setelah itu seperti kita bikin puding. Oh, seperti puding. Yeah. Setelah masak, jadi di blender dulu, terus dicampur sama jelinya, terus ditaruh di cetakan, baru nanti baru kita cetak. ya. Betul. Baik, nah, ini langsung aja kita tempelin si nata de coco-nya di atasnya. Oke. Dan terakhir, ini pencantiknya nih edible flower, Chef ya. Baik. Bunga-bunga. Nah, sahabat Kara, ini adalah Bika Ambon ya, persembahan Kara Indonesia bekerja sama dengan Holiday Inn Jakarta Kemayoran. Sampai jumpa di episode yang lain. Sampai jumpa. Specialist.